asisten ahli sampai guru besar itu menjadi salah satu catatan yang dihitung di dalam indikator tersebut. Dan kita semua para dosen pasti berlomba-lomba untuk sukses meningkatkan jabatan akademik kita. Nah, ada beberapa teman kita di antaranya bagian kepegawaian jelas, Bu Santi dan tim, dan juga Pak Rohman yang secara teknis telah membantu teman-teman yang berhasil di dalam mendapatkan jabatan akademik rektor kepala. Nah, bagaimana keberhasilan itu? Kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Rohman dan Bu Santi, bagaimana pengalaman Bu Santi dalam sisi teknis, dan itu semua sangat berhubungan dengan administrasi Bapak Ibu, gitu ya. Termasuk apa yang akan disampaikan oleh Pak Rohman untuk mensinkronkan antara sister dengan Sinta. Nah, kalau ada teman-teman kita yang tahu gitu ya, ternyata rahasianya di sini, kenapa nggak kita sharekan kepada seluruh dosen kita gitu ya. Jadi pada kesempatan ini Ibu menyampaikan terima kasih kepada Bu Santi dan Pak Rohman. Demikian juga teman-teman di LP3 yang bagian karir dosen yang telah bersama-sama untuk kita berdiskusi gitu ya. Bagaimana membantu dosen-dosen kita supaya berhasil ketika mengajukan kenaikan jabatan akademik. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita semua sudah bebas dari perkuliahan. Jadi, mari kita mendengarkan pemaparan Bu Santi dan Pak Rohman supaya kenaikan kenaikan jabatan akademik dosen Unitri semuanya aman, gitu ya. Mengusulkan 4 semua lolos 4, mengusulkan 10 semua lolos 10 karena kita sudah pegang rahasianya. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu membuka acara kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para dosen dan kita semua berkontribusi positif terhadap peningkatan kemajuan institusi kita. Selamat pagi dan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih Bu Irwandi selaku PR1 atas arahan, dan ini juga arahan dari beliau pada saat proses pengusulan jabatan akademik dan menyongsong pembukaan periode berikutnya. Izin kami share sedikit pengalaman atau sedikit hasil evaluasi dari proses usul jabatan akademik kemarin. Baik. Itu yang kami hormati. Evaluasi usul dari lektor kepala masa peralihan kemarin itu betul yang disampaikan oleh Ibu Prof. Widowati. Sebenarnya yang berprospek banyak, namun karena ada perubahan secara teknis sudah melalui sister sepenuhnya, maka ada yang berhasil lolos pada periode 1 orang atas nama Ibu Ani, periode 2 orang atas nama Bapak Ahmad Mukofi dan Ibu Sri Handayani. Sebenarnya yang potensial berapa? Sebenarnya lebih dari itu. Di antaranya ada teman-teman yang sebenarnya sudah masuk di mekanisme di sistem Kemdikbud sebelumnya, namun karena satu dan lain hal, maka belum berhasil melanjutkan proses. Belum berhasil melanjutkan proses bukan berarti tidak eligible. Eligible, sebagaimana informasi yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, banyak yang eligible, namun ternyata ada kendala seperti yang saya sampaikan di kotak merah tersebut, profil belum lengkap.
belum lengkap ini secara perorangan kami menghubungi masing-masing teman yang saat itu eligible lektor kepala, namun ada yang sudah berproses, ada yang belum. Belum itu bisa saja karena data tidak sinkron, tidak sesuai, dan seterusnya. Jadi profil belum lengkap salah satunya. Yang kedua, bukti sebagai co-author tidak ada atau tidak lengkap. Kemarin baru syarat khusus yang diminta untuk dokumen pendukung termasuk bukti co-author. Kita tidak tahu apakah berikutnya hanya syarat khusus saja atau semua. Jadi karena kemarin periodenya peralihan. Berikutnya itu oleh Pak Rohman selaku verifikator Sinta LPPMI kita, yaitu karya ilmiah tidak muncul, tidak bisa ditarik, meskipun sudah ada di Google Scholar ternyata tidak masuk Sinta, sehingga pada saat dipanggil di Paxister operator tidak ada, tidak muncul. Ini menjadi penting karena prosesnya mungkin tidak bisa cepat. Bergantung juga Pak Roman sistem ya. Kalau sistemnya terkendala, kita mengajukan penarikan juga mungkin tidak bisa berhasil cepat begitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dan disampaikan oleh Ibu WR1. Teman-teman dosen harus menyiapkan lebih awal sebelum periode pembukaan berikutnya. Koreksi kemarin juga tentang kebutuhan dan kepakaran. Kita sudah mempunyai dokumen yang memang di sistem diminta, yaitu formasi jabatan, kepakaran yang dituliskan ada yang tidak tersedia. Nah, artinya setiap usulan harus memang dibutuhkan dan tersedia di rencana formasi jabatan prodi masing-masing. Nah, itu disusun setiap 1 tahun sekali, tetapi disusun selama jangka waktu tertentu, kemarin 2024 sampai 2028, yang setiap tahun capaiannya diperbarui, targetnya diperbarui. Seperti yang kami sampaikan di awal dan secara personal kami hubungi satu persatu, cek profil itu penting, cek dokumen jabatan akademik. Jadi dokumennya Bapak Ibu, mungkin di dalam profil Bapak Ibu sudah tertera jabatan akademiknya lektor, TMT-nya sudah tertera, tetapi saat dicek tidak ada dokumennya. Baik termasuk in passing pangkat penyetaraan dan serdik. 3 dokumen ini yang menjadi syarat profil beres atau belum. Ada yang kami japri dokumen jabatan akademiknya yang belum ada, sehingga perlu unggah dokumen, bukan pengajuan baru nih Bapak Ibu, unggah dokumen, melengkapi dokumen, kemudian konfirmasi ke operator yaitu Bu Agustin, dan secara mandiri Bapak Ibu perlu memantau progresnya. Seperti yang kami sampaikan di sini, ada jabatan akademik, ada SK impassing. Maksudnya impassing ini kalau Bapak Ibu sudah menuliskan kenaikan penyetaraan menjadi 3C atau 3D, yaitu dokumennya harus ada. Bukan impassing yang pertama. Jadi apa yang tertera di situ di kondisi terakhir profil itu harus ada, harus bisa ditemukan dokumennya. Ini tampilan di kami, operator. Ini yang kemarin Bapak Ibu, yaitu periode peralihan, kami bisa melihat dan bisa mengajukan untuk LK dan GIP.
Sedangkan untuk yang lektor, kami belum bisa melihat data seperti ini. Kami hanya bisa melihat nama. Karena slot untuk pengajuan itu ternyata dibuka untuk LLDT. Jadi kita menunggu bagaimana arahan dan petunjuk teknis untuk kenaikan jabatan ke lektor. Tapi saya pikir semua Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan memulai meriksa profil. Jadi tidak hanya yang sekarang siap begitu ya. Nanti barangkali duit ketika akan rencana siapa yang diprospek untuk naik jabatan akademik mulai lektor sampai ke guru besar. Termasuk juga Serdik. Ya, termasuk juga Serdik. Beberapa teman menyampaikan saya sudah unggah, kami tidak tahu dan nggak bisa menjawab. Mungkin ada sebelumnya ada maintenance dan seterusnya, kami tidak paham. Tapi yang jelas pada saat dibuka tidak ada, berarti kita perlu mengunggah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini nomornya tertera, tapi dokumennya tidak ditemukan. Ini yang dimaksud perlu unggah dokumen, bukan pengajuan baru. Ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memantau. Jadi jangan menunggu, bukan berarti kami tidak memantau, tetapi mungkin secara mandiri jauh lebih mudah melihat progres. Misalnya sudah melaporkan kok ke Bu Awul, tapi kok belum diperiksa. Nah, Bapak Ibu bisa mengingatkan kami, Bu, kami sudah mengajukan, tapi belum diperiksa oleh operator PT dan seterusnya. Sehingga proaktif dari Bapak Ibu ini sangat penting. Dokumen bukti korespondensi ini sangat penting kami sampaikan. Buktiko harus memuat informasi detail, mulai artikel itu dikirim, proses revisi, koreksinya apa, jawabannya apa, hingga artikel disetujui. Kemarin ada komentar dari salah satu pengusul bahwa jawaban atau revisi yang disampaikan belum tampak bagus. Artinya belum secara keseluruhan menggambarkan proses koresponden. Bukti sebagai bukti korespondensi. Seperti itu. Ada komentar kurang bagus karena bukti korespondensi ini menunjukkan integritas pengusul atau penulis. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah jika sejak awal submit Bapak Ibu menyimpan secara urut, kemudian ditata sedemikian rupa. Seperti contoh Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan dari LLDikti 7, kami mendapatkan materi sosialisasi PAK 2024 pada alamat tersebut. Di situ termasuk salah satunya adalah buktiko, bukti korespondensi, bukti cek similaritas itu masih bisa dipakai untuk usul yang lain. Tapi kalau dokumen-dokumen surat pernyataan dan seterusnya nanti kita sesuaikan sesuai kepentingan. Karena yang ada di sini masih formatnya masih untuk LK dan GB. Ini sambil menunggu arahan dari LDI dan sistem aplikasi yang akan dibuat, maka Bapak Ibu bisa mempelajari itu. Ayo ini tetap gambar fotonya siapa ini. Jadi ini yang dimaksud bahwa begitu kita klik tautan profil Sinta Bapak Ibu yang memang harus dimasukkan di sistem, syarat khusus muncul, judul artikel syarat khusus muncul. Ini yang diminta. Seperti ini. Ini yang dimaksud bahwa bidang ilmu kepakaran dan
jabatan ada di dalam jabatan formasi jabatan di prodi Humpis dan harus relevan dengan kompetensi dosen yang terbaca di substansi karir syarat khusus yang diajukan. Kalau formasi jabatan kepakarannya A, kemudian karir syarat khususnya itu substansinya B, maka akan dikomentari. Jadi ini monggo nanti dipersiapkan Bapak Ibu sebagai syarat khusus karir yang mana yang sesuai dengan bidang ilmu kepakaran yang menjadi syarat menjadi kepakaran Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi saya sampaikan, kita usul baru AA dan lektor masih tanda tanya karena di Permen 44 masih ada edaran penundaan. Jadi kita sama-sama menunggu. Untuk yang LKGB kelihatannya juga sama seperti kemarin, cuman kita juga tetap menunggu. Mohon bersabar untuk Bapak Ibu yang akan mengusulkan kenaikan ke lektor, karena sebenarnya borong penilaian sudah ada. Sama persis seperti usul LK dan GB, kemudian daftar dosen eligible lektor juga sudah ada, tinggal menunggu petunjuk teknis dan aplikasi yang akan disiapkan. Barangkali itu pengantar dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya, mohon izin Ibu WR langsung dilanjutkan ke Pak Rohman secara teknis akan menyampaikan atau memandu proses sinkronisasi artikel ilmiah. Saya pikir bukan hanya untuk syarat khusus saja Pak Rohman, paling tidak semua artikel yang diajukan kalau dicek di Sinta ada itu untuk selanjutnya nih. Jadi kemarin mungkin baru konsentrasi ke syarat khusus. Kita tidak tahu apakah nanti hanya syarat khusus saja atau semuanya. Terima kasih, mohon maaf saya kembalikan dan kami lanjutkan kepada Pak Rohman. Monggo Pak Rohman. Ya, baik, terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Santi, kami lanjutkan. Bu Wit, mohon izin. Terima kasih waktunya juga. Langsung aja saya share screen. Nah, ini nggak muncul gimana? Orang-orangnya nggak muncul. Muncul nggak? Muncul. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti sebenarnya kita lebih ke teknis karena berkaitan dengan sinkronisasi antara Sinta dan Sister. Pada dasarnya yang ingin kami tegaskan adalah bahwa semua data yang ada di Sister harusnya bersumber dari Sinta, sehingga di Sister nanti sinkron ketika penarikan untuk pengajuan jabung dan seterusnya. Ini sebenarnya lebih teknis daripada yang kami sampaikan ketika kami roadshow ke fakultas-fakultas untuk pendampingan update Sinta.
Jadi kalau yang kami roadshow kemarin, targetnya adalah bagaimana skor Sinta kita, dosen-dosen, kemudian program studi dan universitas menjadi naik. Tetapi hari ini sebenarnya lebih ke beberapa target. Yang pertama memang skor kita, skor Sinta kita harus naik. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk BKD, dan kemudian yang ketiga jangka panjangnya adalah data yang kita masukkan itu juga sekaligus bisa ditarik untuk JAFUM atau jabatan fungsional. Oke, ini sebagai pengantar aja Bapak Ibu, mohon maaf perlu kami ingatkan bahwa hari ini berbeda dengan pengajuan sebelum-sebelumnya. Artinya kalau saya boleh memberikan motivasi umpamanya, jangan berpikir terserah nanti, karena data tidak semuanya bisa kita kendalikan dari kita atau dari universitas, itu tidak bisa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, bahwa sekalipun di Sinta kita, di Sister kita, kemudian di Google Scholar kita sudah muncul, tetapi faktanya di Sister Pack tidak muncul, sehingga ada beberapa kendala yang kemudian beberapa teman-teman tidak bisa masuk datanya, dan kemudian tidak bisa diajukan JAFUM-nya. Nah, yang kita tahu untuk LK dan GB saat ini ada 2 periode kalau tidak salah, Ibu. Periode pertama itu dimulai Juni penarikannya, pengajuannya, dan yang periode yang kedua kemarin dimulai September. Jadi kemungkinan nanti untuk asisten ahli dan lektor pengajuannya juga demikian, karena setahu saya untuk hari ini sudah ditutup untuk sila dikti untuk pengajuan. Kemudian ajuan JAFUM berbasis sister saat ini, maka peran masing-masing dosen itu sangat menentukan. Sehingga Bapak Ibu harapannya bukan kemudian nunggu nanti, terserah nanti atau bagaimana, tetapi Bapak Ibu harus memulai dari sekarang. Bapak Ibu sudah cek sister masing-masing, mulai dari profil, kemudian data-data publikasi, pengajaran, dan seterusnya. Artinya jangan kemudian disatukan pada satu waktu, kemudian harus ditarik, kemudian disinkron, dan seterusnya. Sekali lagi, sistem tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Terkadang kita sudah melakukan sinkronisasi berkali-kali, faktanya data kita belum masuk. Karena tidak semua sistem bisa kita kendalikan. Seperti Garuda, kita tidak bisa kendalikan sama sekali. Ya, kemudian sinkron Sinta, sekalipun ada beberapa yang bisa kita kendalikan, tetapi faktanya kita juga harus menunggu sinkronisasi dari sister pusat juga untuk kemudian dari Sinta masuk ke sister. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang menjadi kendala teknis banyak dosen sebenarnya, bukan hanya 1-2, sering lupa dengan user dan password sister masing-masing. Itu setiap mau masuk sister, atau Bapak Ibu masuk sister hanya sekedar mengisi BKD LKD. Jadi itu setiap 6 bulan sekali. Nah, harapannya hari ini sudah tidak lagi melakukan itu Bapak Ibu. Setiap hari atau setiap waktu kita bisa update sister kita bisa sinkron, kemudian pantau sister kita, sehingga sister password dan usernya jangan sampai lupa. Yang kedua adalah Sinta. Ini juga terkadang sebagian dosen sering lupa dengan user dan password Sintanya, karena masuk ke Sinta ketika ada surat edaran dari pusat maupun dari dikti, ada rame-rame di grup, baru kemudian Bapak Ibu cari catatan-catatan atau mengingat-ingat user dan password Sinta. Padahal data-data di sister itu semuanya narik dari Sinta. Nah, nanti kita lihat teknisnya Bapak Ibu, kenapa kemudian semua data di sister itu narik dari Sinta, dan kemudian nanti kalau tidak sinkron antara sister dan Sinta, bagaimana nanti konsekuensinya. Terus yang ketiga, user dan password Google Scholar. Ini juga tidak boleh dilupakan Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu bisa lihat di telepon sebenarnya, itu kalau kemudian tidak masuk sebagai member atau menggunakan user dan passwordnya, maka Google Scholar Bapak Ibu bisa dilihat tapi hanya sebagai tamu,
bukan sebagai member, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, menghapus atau menambah dan seterusnya tidak bisa, hanya bisa melihat daftar publikasi yang kita hasilkan itu masuk apa enggak, tetapi kita tidak bisa menambahkan. Ya, ini pengantar-pengantar Bapak Ibu. Yang pertama, perlu kita mengenal platform atau apa namanya, mungkin Bapak Ibu lebih pas namanya, lebih presisi. Saya sebut platform dan kemudian ada yang portal seperti Garuda dan seterusnya. Nah, ini platform atau portal ini berbeda satu sama lain Bapak Ibu, sekalipun satu dengan yang lain saling terintegrasi. Yang pertama kita punya sister, yang kedua kita punya Garuda, yang ketiga kita punya Google Scholar, yang keempat kita mengenal juga Scopus, kemudian yang kelima kita juga mengenal WOS, kita sering menyebutnya WOS, ya, kepanjangannya Web of Science. Kemudian kita yang terakhir ada Sinta. Nah, yang ingin perlu saya tegaskan, Bapak Ibu, bahwa dari beberapa portal atau platform ini ada juga di Sinta. Artinya ini kalau di atas ini webnya masing-masing, tetapi kalau di Sinta ini ada di dalam web Sinta, tetapi menu Scopus, WOS, Google Scholar, dan Garuda. Nah, kalau Bapak Ibu lihat buka web Sinta, kemudian ngeklik Scopus, itu berbeda dengan web Scopus. Kalau Bapak Ibu umpamanya masuk di web Sinta, kemudian ngeklik Google Scholar, itu berbeda dengan webnya Google Scholar. Jadi berbeda. Nah, itu yang sering Bapak Ibu sebagian tidak memahami, seakan-akan semua yang di Sinta itu kemudian kita ngeklik sama dengan beda, karena itu beda rumah. Sama dengan umpamanya keuangan, ketika keuangan terbantukan oleh Bank BNI yang buka di pelataran, itu tetap namanya unit. Recording in progress. Sepertinya Pak Rohman terlempar, Bu. Oke, sudah keluar lagi, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf terputus. Ini saya ulang bahwa ajuan jakung yang sebelumnya menggunakan sila dikti dan seterusnya, dan kemudian yang hari ini sudah ditutup,
saat ini ajuan Jafung melalui operator sister yang menyedot ya atau mengambil data dari sister dosen masing-masing, sister dosen atau Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan sister ini mengambil data dari Sinta dosen masing-masing, di mana data-data yang diambil ada beberapa poin yang seperti saya nomori seperti yang tampil di slide mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Dan kemudian yang menjadi catatan penting bahwa sister dosen dan Sinta dosen itu harus sinkron. Ini Bu, tidak kelihatan. Belum share Pak, yang share wajahnya Pak Rohman aja itu. Oh, sebentar, sebentar. Tidak apa-apa Bu, ini sudah. Oke, sudah bisa Pak. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu kami ulang bahwa saat ini ajuan Jafung kita berdasarkan operator sister dan operator sister PT mengambil dari sister masing-masing dosen, dan data-data khususnya publikasi ilmiah sister dosen itu mengambil dari data Sinta Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang perlu diperhatikan ada saya nomori mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, itu yang kemudian menjadi perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan antara sister dan Sinta itu harus sinkron. Kalau tidak sinkron, sekalipun di Sinta ada, di sister ada, di GS ada, di Garuda ada, tetapi kalau sister dan Sinta tidak sinkron, itu tidak akan data tidak akan bisa ditarik Bapak Ibu sekalian. Nanti kami langsung ke teknis saja, kami tunjukkan seperti apa gambarannya. Oke, pada dasarnya saya tegaskan di sini Bapak Ibu ada keterangan di sebelah yang keempat bahwa data di sister dosen harus berasal dari Sinta masing-masing dosen, tidak boleh diinput manual. Sekalipun di menu sister, di menu publikasi ilmiah itu ada menu menambahkan. Jadi terkadang ada beberapa dosen yang memang keburu atau pengen segera masuk ke sister datanya, data publikasinya, publish di salah satu jurnal, kemudian diambil datanya, kemudian dimasukkan manual di sister, itu tidak bisa tersedot atau terbaca nanti di operator sister PT. Oke, saya lanjutkan dulu. Bergeser enggak, Bu? Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya Pak Rohman juga
Main peta umpet ya Pak Rohman ya. Balik-balik terlempar. Mohon sesaat. Host menonaktifkan berapa kali? Saya belum host. Belum jadi host. Oke, sambil lalu nunggu bisa di share screen Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya apa yang kita masukkan sekarang, baik targetnya adalah menaikkan skor Sinta kita atau untuk kegiatan BKD, terlebih nanti untuk Japung, kita hindari upload manual baik di Google Scholar maupun di Sister. Sedangkan di Garuda kita tidak punya hak, tidak punya wewenang, dan tidak punya akses untuk masuk ke Garuda. Sehingga kalau Garuda memang itu murni pusat yang mengendalikan. Oke. Ini dari Ibu Santi. Yang share screen. Oke, terus Bu. Oke, kita lanjut Bu. Oke, ini Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian, ini di Sister, di akun Sister. Ini saya contohkan punya saya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu untuk mengecek apakah nanti data publikasi Bapak Ibu itu sinkron antara Sinta dengan Sister, dan kemudian proses inputnya itu benar atau tidak untuk nanti kita persiapan ke Japung. Bapak Ibu lihat di menu Sister, di menu pelaksanaan penelitian, kemudian menu publikasi karya ilmiah yang saya lingkari merah ini Bapak Ibu, dan kemudian saya sudah kasih contoh bahwa data yang sinkron antara Sinta dengan Sister ini tombolnya ada 5 Bapak Ibu. Tombolnya ada 5, sedangkan data yang tidak melalui Sinta atau diupload manual via Sister di menu tambah, ini Bapak Ibu akan menemukan 6 tombol dengan ketambahan tombol paling pertama. Nah, tombol paling pertama kalau kita kursornya kita taruh di sini, ini muncul nanti bahasa sinkronisasi. Nah, ini kalau diklik Bapak Ibu, kalau benar memasukkan data baik di Sinta maupun di Sister, maka akan sinkron dan tombol tersebut akan hilang. Tetapi kalau ada perbedaan sekalipun datanya sama, tetapi ada perbedaan ngetik, apalagi datanya juga berbeda, maka ini akan nanti akan ada peringatan tanda merah bahwa data antara Sister dengan Sinta tidak sama. Sehingga yang menjadi catatan penting Bapak Ibu, di asal data di Sister, di akun Sister Bapak Ibu masing-masing, tolong dicek kalau datanya sudah Sinta, itu 100% sudah benar dan kemungkinan ya 99% bisa diajukan untuk Japung. Tetapi kalau asal data ini masih berasal dari Sister, butuh disinkron Bapak Ibu, dan ada 2 kemungkinan, akan tertolak atau akan sinkron antara Sister dengan Sinta. Nah, ini beberapa saya contohkan, ada 2 yang tidak sinkron karena memang asal datanya dari Sister. Kalau keterangan asal data dari Sister, berarti itu sudah bisa dipastikan Bapak Ibu kalau inputnya adalah input manual. Sekali lagi, tolong hindari input manual karena kemungkinan
nanti 50-50 kita bisa terbaca untuk ajuan Jafung atau tidak, sekalipun sama-sama sudah muncul di Sister dan Sinta. Itu gambarannya Bapak Ibu. Lanjut ke slide berikutnya. Iya, harus. Oke. Lari sendiri. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya lagi. Nah, ini, Bu. Oh, itu terlalu ke atas, ke bawahnya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena laptopnya tombolnya lari sendiri. Terus sudah? Oke, sudah. Barusan itu, Mas. Di atasnya dikit. Bawahnya. Nah, yang ini. Oke, ini gambarannya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama menu ini di Sister, Bapak Ibu. Di Sister Bapak Ibu di menu pelaksanaan penelitian, kemudian publikasi ilmiah, kemudian hindari yang saya centang ini Bapak Ibu. Hindari input data dengan menu tambah di Sister. Hindari, karena nanti kemungkinan tidak sinkron antara Sister dan Sinta. Bukan tidak mungkin sinkron, tetapi kecil kemungkinan. Karena ada banyak faktor, bisa salah ketik, bisa salah spasi, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah melakukan tarik data. Jadi di menu Sister, klik saja menu penelitian, publikasi ilmiah, kemudian di pojok kanan atas itu tarik data dari Sinta. Itu yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Sehingga kalau tarik data nanti akan muncul semua publikasi ilmiah Bapak Ibu yang ada di Sinta, yang ada di Google Scholar. Kemudian tinggal kita pilih satu-satu untuk kemudian kita masukkan ke Sister nantinya. Oke, jadi sekali lagi yang saya tandai tarik data, kemudian perhatikan asal data, jangan sampai asal data kita dari Sister. Biasanya kalau asal data di sini Sister, kemudian kita sinkron dan itu pas kebetulan sinkron, mesti asal datanya nanti berubah dari Sister menjadi Sinta statusnya. Itu yang bisa diajukan untuk Jafung. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun pusing, enggak apa-apa Ibu, kita paksakan kepusingan kita karena sekali lagi tidak bisa kita tarik dalam satu periode. Ada yang kita tarik, kita sinkron, itu kemudian langsung sinkron, ada yang kemudian membutuhkan waktu. Sehingga waktu pengajuan Jafung, periode pengajuan Jafung itu habis dan kita tidak nutut. Jangan sampai ada hal-hal terjadi demikian lagi Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Sudah? Ini Bapak Ibu, di catatan ini saya sampaikan sekali lagi hindari input data publikasi ilmiah secara manual, baik di GS, di Sinta maupun di Sister. Publikasi ilmiah yang ada di GS, Sinta, Garuda harus berasal dari jurnal di mana karya ilmiah diterbitkan. Jadi catatan penting Bapak Ibu bahwa jika Bapak Ibu ingin menerbitkan artikel, perhatikan jurnalnya terlebih dahulu minimal terakreditasi, terindeks oleh Google Scholar dan Garuda. Jadi sekalipun sama-sama jurnal nasional, tapi pastikan jurnal tersebut terindeks oleh Google Scholar dan Garuda. Minimal itu Bapak Ibu. Karena itu yang ditarik oleh Sinta, yang ada di menu Sinta, Google Scholar, dan kemudian Garuda. Dan sekali lagi berasal dari jurnal di mana dipublikasikan. Jadi jangan input manual. Publikasi ilmiah selain internasional semua harus masuk di Garuda Bapak Ibu. Baik yang terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 maupun yang tidak. Intinya harus masuk di Garuda karena Garuda itu bukan pengakreditasi tetapi pengindeks.
Kemudian publikasi ilmiah yang ada di sister harus sinkron dengan Sinta, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kemudian jika belum sinkron maka bisa disinkronkan dengan klik tombol sinkron. Kalau tetap tidak sinkron, hapus data yang di sister, kemudian tarik data dari Sinta Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan atau jangan dibiarkan karena sudah muncul, tidak, karena itu tidak akan tersedot ketika nanti diajukan Japum dan tidak terbaca Bapak Ibu. Hapus aja, input lagi. Tetapi jangan input manual menggunakan menu tarik data dari Sinta. Oke, kita lanjut Mas. Ini mohon maaf Bu Wid, saya jadikan contoh. Ini saya lihat di web Sinta Bapak Ibu. Ya, di web Sinta, kalau publikasi ilmiah Bapak Ibu prosesnya benar dan sudah masuk dan bisa diajukan untuk Japum, kita lihat di menu Sinta. Sekali lagi di menu atau di web Sinta ya, di web Sinta. Kemudian lihat di menu Scopus di bawah. Jadi setelah nama, lihat ke bawah itu ada beberapa menu Bapak Ibu, ada 5 menu, Scopus, kemudian WOS, kemudian Garuda, kemudian Google Scholar dan Rama. Nah, kalau benar dan kemudian karya ilmiah Bapak Ibu terindeks Scopus, maka akan muncul di Scopus ini. Kalau sudah muncul, itu berarti benar cara inputnya Bapak Ibu. Dan di sini akan terbaca semua. Ini kemungkinan kalau karena tulisannya kecil Q3. Q3 dan ke bawahnya ada banyak ini. Ya, jadi Scopusnya cek. Berarti data tersebut inputnya benar. Ini kalau di menu Scopus di webnya Sinta. Kita lanjut Mas. Ini tetap sekali lagi di web Sinta. Jangan buka yang lain. Di web Sinta, kita cek di bawah di WOS-nya, Web of Science-nya. Ini juga akan muncul Bapak Ibu dan akan tertera di sini ada bacaan no Q. Ya, karena perlu kami sampaikan juga bahwa Scopus dan Web of Science atau WOS itu berbeda Bapak Ibu, sekalipun sama-sama pengindeks, sekalipun sama-sama internasional, mungkin kami sedikit sampaikan bahwa hampir setiap artikel yang diindeks oleh Scopus, jurnal yang diindeks Scopus, Web of Science atau WOS itu pasti terindeks Scopus. Dan tidak sebaliknya, tidak semua jurnal yang terindeks Scopus itu diindeks oleh WOS. Sehingga sebagian orang, mungkin termasuk kita Bapak Ibu sekalian, menganggap bahwa WOS itu lebih tinggi grade-nya daripada Scopus karena alasan yang tadi. Jadi semua jurnal yang terindeks WOS itu pasti Scopus, tapi jurnal yang terindeks Scopus belum tentu diindeks oleh WOS. Itu perbedaannya aja Bapak Ibu. Tetapi tetap saya ingatkan bahwa ini di webnya Sinta, bukan di WOS sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian ini di Garuda Bapak Ibu, yang penting khususnya untuk teman-teman yang ke asisten ahli, kemudian lektor kepala, ini penting Bapak Ibu ya, bahwa setiap artikel yang masuk selain yang internasional itu harus masuk di Garuda. Cek di Garuda, kalau artikel Bapak Ibu yang ada di sister itu di Garudanya sudah ada, berarti prosesnya benar. Kalau prosesnya tidak benar, tidak sinkron dan seterusnya, tidak mungkin muncul di Garuda. Nah, ini yang selama ini menjadi kendala Bapak Ibu, sudah kita siapkan semua, ya sudah kita siapkan semua. Setelah ditarik melalui sister operator sister PT, itu tidak muncul karena kita tidak ngecek bahwa artikel tersebut sudah benar enggak, prosesnya sudah muncul enggak di menu Garuda ini. Dan di menu Garuda ini juga sudah lengkap. Di sini ada Sinta 3, ada Sinta 3, ada Sinta 1 dan seterusnya, termasuk yang non Sinta juga akan ada keterangan nanti unknown di sini nanti, berarti belum Sinta, tetapi sudah terindeks Garuda Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini yang penting, khususnya teman-teman yang asisten ahli, lektor dan lektor kepala, untuk memastikan bahwa artikel yang akan diajukan untuk Japum itu sudah ada di
menu Garuda di web Sinta, bukan di Garuda sendiri, di web Sinta. Oke, kita lanjut Mas Heru untuk berikutnya. Nah, termasuk di Google Scholar Bapak Ibu dipastikan, tetapi Google Scholar bukan di webnya atau portalnya Google Scholar, tetap di webnya Sinta. Ini Sinta Kemendikbud tetap di sini, tetapi di menu Google Scholar, bukan di webnya Google Scholar sendiri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, rumahnya berbeda Bapak Ibu. Sekalipun semua asalnya dari GS, dari webnya GS sendiri. Jadi ini juga harus dipastikan. Oke, terus kita lanjut Mas Heru. Ini Bapak Ibu sudah selesai terkait sinkron, penjelasan sinkronisasi. Sedangkan yang ini adalah cara mengupdate Garuda karena ada banyak artikel yang tidak masuk ke web Garuda. Maka bagaimana Bapak Ibu memasukkan artikel yang sudah publish itu masuk ke Garuda. Ada yang masuk secara otomatis, tetapi yang kita harus perlakukan seperti yang akan saya sampaikan ini, itu artikel-artikel yang tidak masuk ke web Garuda. Semua Bapak Ibu harus punya catatan berapa kali publikasi, judulnya apa saja, di mana saja punya catatan, baru kemudian lacak di Garuda Bapak Ibu masing-masing. Ini Bapak Ibu untuk materi ke bawah, ini kurang lebih dengan sama dengan apa yang saya sampaikan ketika kami roadshow terkait dengan bagaimana mengupdate skor Sinta Bapak Ibu. Mungkin sampai di situ untuk sekedar pengantar untuk sinkronisasi, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu, monggo saya kembalikan dulu ke Bu Santi. Bapak Ibu disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebenarnya Pak Rohman merencanakan untuk langsung buka Garuda, Pak. Bagaimana, Pak? Apa langsung dipraktekkan? Akan lebih mudah. Gitu nggih. Bisa share screen, Mas. Bisa di share screen. Untuk Bapak Ibu yang tadi masih terkendala presensi, nggak usah khawatir, nanti tak siapkan lagi. Karena ada beberapa yang mungkin gagal, tapi ada yang bisa. Mohon maaf. Ibu, apakah saya boleh izin bertanya? Boleh izin bertanya, Pak Rohman, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar? Iya. Kan saya itu baru membuat Sinta dan Sister seperti itu. Nah, di file Sister itu di profil kan memang muncul di data pribadi untuk memasukkan Sinta ID seperti itu. Namun apakah saya untuk memasukkan Sinta ID ini apakah harus melalui operator PT atau kita sendiri yang bisa seperti itu, karena tidak ada pilihan untuk saya memasukkan Sinta ID meskipun di situ ajukan perubahan itu ada seperti itu saja sih. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Eka. Untuk saat ini beberapa bulan ini di Sister ya Bu, memasukkan ID Sinta di Sister. Untuk beberapa bulan ini menu memasukkan ID Sinta di Sister itu hilang Bu. Jadi sampai saat ini kami belum bisa menjawab bagaimana caranya, karena di operator Sinta kemudian di Sister juga belum ada menu itu. Tetapi hanya beberapa bulan ini, padahal sebelumnya ada untuk memasukkan itu Bu. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan nanti di operator di Sister operator PT itu bisa memasukkan Bu. Tapi kalau memasukkan secara pribadi tidak bisa, menunya sudah hilang. Berarti memang ada ini ya, sistem error saja seperti itu ya. Soalnya saya mencari loh, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Di Sister sekali lagi, di Sister kita di masing-masing dosen tidak ada. Padahal sebelumnya ada Bu untuk memasukkan itu. Saya tidak tahu kalau tampilan di Sister operator Bu. Apakah bisa memasukkan ID Sinta dosen Bu? Nggak ada juga.
Kita tunggu aja nanti. Yang ada pada saat usul itu memang diminta memasukkan link profil Sinta. Karena nanti reviewer akan klik untuk melihat syarat khususnya terbaca atau tidak. Begitu. Jadi bukan ID Sintanya. Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada pertanyaan, dan Pak Rohman barangkali nanti bisa praktek 1-2 yang bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman kita. Ibu, Bapak mau izin bertanya? Monggo silahkan. Mengenai akun Gmail-nya kemarin, kebetulan saya kan baru, Bapak. Tapi sudah terlanjur, saya nggak ngerti kalau harus pakai domain Unitri. Kalau yang di Sister sudah terlanjur pakai Gmail atau harus diubah atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Retno Walujeng. Namanya Mbak Retno. Maaf, saya pakai akunnya Bu Ajeng. Tidak harus ASI ID, Unitri ASI ID. Bisa semua Mbak Retno Walujeng. Salah Mbak Uti. Mbak Uti. Namanya itu. Begitu. Ya, dari ini penjelasan dari Pak Heru tidak boleh pakai Yahoo, harus pakai email. Boleh tidak pakai ASI ID, boleh pakai email, tetapi nanti akan diverifikasi menggunakan email lembaga. Tidak ada masalah, Mbak Uti. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo Bapak Ibu. Monggo berikutnya ada saya Burina bertanya. Monggo. Ya, matur nuwun. Pak Rohman, ini kan kalau saya mau mencoba ngajukan kepangkatan untuk ke LK, itu ternyata mungkin ada kendala. Yang terbaru harus ada koresponden lah. Padahal saya itu ada yang tahun 10 tahun yang lalu itu ada jurnal yang mungkin sudah tahu kemana, korespondennya sudah nggak ada. Itu ciloko lah, nah ora iso ngajutno kepangkatan nih Pak. Mungkin ada solusinya. Apakah harus itu sudah dianggap usang, cari yang baru, atau itu bisa diperbaiki? Gimana bisa masukkan jurnal-jurnal yang lama itu? Kalau yang sekarang mungkin sudah ada ya, koresponden dulu kan sudah zaman kalau bendu ya nggak ada itu kan itu Pak. Ini matur nuwun itu aja. Oke, sami-sami Bu Rina. Pada dasarnya tidak bisa Bu Rina karena itu persyaratan wajib, sehingga solusinya Bu Rina harus membuat artikel baru dan korespondensinya harus jelas, track recordnya sebagaimana yang disampaikan Bu Santi tadi. Itu syarat wajib Bu, nggak boleh ditawar dan kita nggak bisa mengklarifikasi itu Bu. Jadi solusi paling konkretnya adalah membuat artikel baru yang dipublikasikan di jurnal yang memenuhi ketentuan syarat khusus Bu. Begitu. Berarti dianggap sudah angus itu ya? Kalau hangus mungkin dinilai tetap Bu, tetapi tidak bisa dijadikan syarat khusus. Karena yang diharuskan korespondensi untuk sementara itu korespondensinya, kemudian dialog antara autor dengan editor jurnal atau pengelola jurnal termasuk dengan reviewer itu hanya syarat khusus untuk saat ini. Saya tidak tahu besok-besok setiap kita penulis pertama dan korespondensi yang kita klaim itu juga diharuskan untuk menyertakan bukti korespondensi Bu. Tetapi untuk saat ini hanya khusus untuk syarat khusus Jakpum Bu. Itu aja Bu. Ya, kudu ora iso. Mangga Bu Rina. Izin menambahkan memang betul yang disampaikan Pak Rohman. Sampai dengan sekarang baru syarat khusus yang diminta detail, tautan bukti kode, tautan artikel, kemudian cek similaritas dan seterusnya. Jadi satu syarat khusus yang bisa diklik pun hanya satu di sistem itu. Tapi kita kan tidak tahu bagaimana ke depan. Tapi tidak ada tawar-menawar kalau tidak ada dokumen korespondensi, berarti dianggap
tadi kurang integritas penulis, katanya gitu, yang tidak bisa menggambarkan integritas penulis. Kalau toh ada tapi tidak runtut pun masih belum bisa sepenuhnya diterima. Begitu kalau berdasarkan evaluasi kemarin usul jabatan akademik 2 periode terdahulu. Demikian. Oke, matur nuwun, Bu. Oke, mungkin tidak ada lagi, tapi di kolom chat ada Bu Handa nanya untuk artikel saya yang belum terupdate di Sinta bisa lanjut update-update. Iya Bu, bisa lanjut update-update dan setiap dosen bisa melakukan sendiri-sendiri untuk update-nya Bu. Dan setelah ini coba saya simulasi, saya praktekkan, kita buka satu-satu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sudah nggih yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan Japung? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya lanjut ke simulasi. Ini Bapak Ibu, saya sudah buka beberapa platform tadi atau portal. Yang pertama yang saya buka adalah platform Sister. Ini kebetulan yang saya contohkan Sister saya sendiri nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa user dan passwordnya. Kalau punya saya kebetulan sudah tersimpan di sini Bapak Ibu. Kita buka dulu. Nah ini Bapak Ibu tampilan Sister sama persis dengan tampilan Bapak Ibu sekalian. Ini yang disampaikan oleh Bu Santi tadi terkait bagaimana kita mengupdate profil. Jadi di profil khususnya di data diri, ini juga yang ditanyakan Bu Eka tadi bahwa kalau dulu ada di sini memasukkan ID Sinta, menu bisa dirubah, tapi kalau sekarang tidak bisa, Ibu. Ini mati. Nah, contoh kita mau ajukan perubahan, jadi di ajuan perubahan ini hanya 2, NPWP dan ini seterusnya. Jadi menu Sinta tidak ada kita, menu Sinta tidak ada. Jadi sekali lagi memang untuk beberapa bulan ini kayaknya sudah dihapus untuk menu Sinta, tetapi ID Sinta kita tetap muncul di sini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan panjang lebar bahwa publikasi ilmiah kita sebagai tumpuan untuk kita mengajukan Japung ini di menu pelaksanaan penelitian. Kita klik akan muncul 3 menu, 1 proses penelitian kita, kemudian publikasi ilmiahnya. Kita klik publikasi ilmiah. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa hindari sekalipun Bapak Ibu sudah publish lama, ya publish lama, tapi hindari memasukkan artikel menggunakan menu tambah. Ya sekalipun ini masih bisa, ya menu tambah. Hindari ini Bapak Ibu karena kemungkinan nanti tidak akan sinkron dan tidak akan terbaca pada saat kita mengajukan Japung. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan tarik data dari Sinta. Tarik data dari Sinta. Kita lakukan penarikan, nanti akan diproses ini. Nah, kalau sudah 100% Bapak Ibu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa artikel yang belum saya masukkan karena saya update-nya hampir setiap saat Bapak Ibu, sehingga ini sisa-sisa saja. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu yang buka Sister itu setiap 6 bulan sekali, kemungkinan ini akan puluhan Bapak Ibu. Akan puluhan. Nah, umpamanya kayak gini Bapak Ibu, ini berasal dari data Sinta. Tinggal saya masukkan, ini sudah lengkap datanya. Tindakan yang kita pilih adalah 1, mengimport, ya, atau mengambil data, memasukkan ke portofolio kita.
Kemudian kita pilih apakah ini book chapter, buku referensi, dan seterusnya. Kita masukkan karena ini kebetulan belum terakreditasi jurnalnya, kita masukkan jurnal nasional. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Kita klik. Nah, kalau ada banyak Bapak Ibu, lakukan seperti ini semua dulu. Satu-satu lakukan, baru kemudian setelah Bapak Ibu selesai, baru mulai penarikan. Konfirmasi, set. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu. Sudah berhasil, akan muncul di portofolio kita, di menu penelitian publikasi ilmiah, sudah muncul barusan itu. Sorry, punya Abdi Mas. Nah, muncul ini Bapak Ibu yang muncul. Nah, kalau sudah muncul begini Bapak Ibu, kenapa ada tanda serunya? Karena data belum lengkap. Yang bisa kita lakukan adalah melengkapi data. Jadi di poin ini, di keterangan ini ada 1 dari total 67 publikasi yang ditarik belum lengkap. Berarti 1 aja yang tidak lengkap Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus melakukan klik yang kuning, ubah data. Ini di menu sister nggih Bapak Ibu. Baru kemudian kita pilih satu-satu, ini sudah terpilih otomatis hasilnya di jurnal nasional. Baru kemudian kita pilih kategorinya, publikasi. Kemudian aktivitas litbang ini tidak dibintangi, berarti tidak wajib diisi Bapak Ibu. Tetapi kalau ini memang hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan dan kita masukkan di sister sudah ada, tinggal pilih apa judulnya, ada. Tetapi kalau memang tidak ada, sudah lewatkan aja. Nama jurnal, kemudian tautan jurnal Bapak Ibu diisi. Ini kan masih kosong. Tanggal terbitnya monggo Bapak Ibu diisi. Ini vol 1 nomor 2. Bapak Ibu jangan tidak tahu nanti. Halaman berapa Bapak Ibu diisi. Saya contohkan aja, saya klik sembarang aja. Kemudian penyelenggaranya siapa, ya, universitas atau siapa. DOI-nya kalau memang ada, ISSN-nya kalau memang ada, dan seterusnya Bapak Ibu, termasuk tautan eksternalnya. Baru kemudian filenya Bapak Ibu. Satu-satu, Bapak Ibu memang harus begitu. Dan lanjut Bapak Ibu, dan harus terdata semua Bapak Ibu. Ya mohon maaf kalau saya menggunakan istilah yang agak menyinggung Bapak Ibu. Jangan mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. Jangan mementingkan diri sendiri biar nanti yang lain kerja sendiri, memasukkan sendiri. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah masukkan kayak gini, lacak semua penulisnya dan masukkan di sister. Karena itu berpengaruh terhadap nilai. Kalau Bapak Ibu nanti tidak memasukkan, maka nanti ketika ditaruh untuk pengajuan JAVUM, itu akan ada keterangan bahwa penulis tidak sinkron. Contoh Bapak Ibu umpamanya ada 4 penulis, kemudian di sisternya hanya ditulis Bapak Ibu sekalian, nama Bapak Ibu sekalian cuma 1, maka akan tidak sinkron antara data di Sinta dengan data di sister. Sehingga bahasa sederhananya Bapak Ibu ada kemungkinan mencuri kum. Karena harusnya kumnya 100% itu dibagi 4 orang, Bapak Ibu klaim hanya 1 orang. Dan ketika ditarik di operator di sister operator PT nanti pada saat ajuan JAVUM akan merah dan ada akan keterangan bahwa penulis tidak sinkron Bapak Ibu. Jadi juga harus dicari penulisnya. Ini diisi Universitas Tribuana Tunggadewi dan seterusnya Bapak Ibu. Apa perlu saya praktekkan juga? Ini Ibu. Ya, 1 aja. Berarti saya buka. Ini wifi-nya kurang kencang. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tulis, yang saya cek tadi, ini ada di sini. Berarti saya penulis ketiga ini. Ya, kita klik dulu apa yang dibutuhkan di sini. 1,
tautan laman jurnal. Nah, yang dimasukkan judulnya klik Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu judulnya klik, kemudian akan keluar abstrak. Nah, ini abstraknya Bapak Ibu. Nah, link ini yang kita masukkan. Link ini kita copy, kita masukkan ke sistem. Kemudian vol 1 nomor 2 sudah benar. Kemudian kita lihat PDF-nya. Ini halaman 103 sampai 108. Halaman 103 sampai 108. Kemudian ISSN, ini ISSN-nya kita copy juga, kita masukkan. Kalau ada DUI-nya masukkan Bapak Ibu, kemudian tautan eksternal sebisa mungkin ini di-download dulu, baru masukkan Google Drive, baru linknya diambil, baru masukkan sister. Tapi kalau tidak mau repot, ambil aja di link UJS-nya, tapi yang tampilan PDF. Itu lebih gampang, masukkan sini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini jangan lupa karena juga diminta tautan dokumen, Bapak Ibu isi juga. Jenis dokumennya adalah publikasi, kemudian nama dokumennya artikel full text, kemudian ininya di-download dulu Bapak Ibu. Download, oke. Setelah di-download, kita kembali ke sister, kita masukkan filenya. Bentar Bapak Ibu. Oke, kita masukkan. Sudah masuk. Baru kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu. Saya penulis ketiga tadi. Kemudian penulis keduanya Bapak Firman Firdaus. Ini nama Tribuana. Ketik aja Tribuana. Itu sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian ketik Firman Firdausi. Penulis kedua jangan lupa, kemudian ini di copy aja Bapak Ibu. Kemudian statusnya apa. Nah, karena ini adalah mahasiswa yang ketiga, cari menu mahasiswa Bu. Menu mahasiswa, ketik dulu universitasnya Tribuana. Nah, keluar, pilih, kemudian program studinya administrasi publik S1, administrasi publik S1, pilih, kemudian nama mahasiswanya, Imelda. Nah, karena mahasiswa ini banyak Bu, jadi agak lama. Imelda siapa tadi ya? Imelda Gala. Oke, klik. Sudah lengkap penulisnya, termasuk urutan 1, universitas jangan lupa, kemudian peran juga penulis. Korespondensi jangan lupa Bapak Ibu diklik, karena menentukan nilai. Ya, kalau penulis pertama plus korespondensi itu 60%, tapi kalau penulis kedua atau penulis yang lain, posisinya korespondensi adalah 40%. Oke. Nah, baru setelah itu simpan Bapak Ibu. Nah, kalau hijau berarti berhasil Bapak Ibu. Berhasil. Kemudian kita cek lagi di pelaksanaan penelitian. Masih memuat. Oke, menu penelitian, karya publikasi karya ilmiah. Nah, ini sudah hilang Bapak Ibu. Sudah hilang. Jadi yang merah tadi sudah hilang karena data sudah lengkap. Dan itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali Bapak Ibu. Jadi
Jangan, wah nanti aja pada saat mau pengajuan Japung, jangan Bu, terlambat. Mulai dari hari ini Bapak Ibu cicil, kalau ada publikasi yang sudah, ada artikel yang sudah publish, langsung aja ditarik Bapak Ibu, ditelateni satu-satu, baru kemudian nanti akan begini. Nah, kalau data itu sudah berasal dari Sinta Bu, narik dari Sinta, ini tidak akan muncul sister di sini Bu, statusnya langsung Sinta, dan itu sudah pasti masuk di Japung nantinya. Gitu Bu. Sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan Pak Rohman di kolom chat. Yang terakhir saja, yang kebetulan kaitannya dengan apa yang dicontohkan. Ada pertanyaan dari Pak Ir, bagaimana jika langsung mengisi di sister tanpa sinkron di Sinta? Apakah aman untuk pengajuan job? Ya. Pasti. Itu baik, terima kasih Pak Irawan. Itu Pak Irawan yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan teman-teman menggunakan tambah ini karena rawan tidak sinkron dengan Sinta, nanti percuma Bapak Ibu. Ya, contoh kayak gini, saya contohkan aja yang melalui manual. Untuk menjawab pertanyaan Pak Irawan tadi, ini saya masukkan secara manual, akan tetap begini Pak. Ya, ini saya masukkan secara manual. Dari mana tahu kalau kita masukkan manual, asal datanya dari sister. Ini berarti dimasukkan manual, tidak narik dari Sinta. Sehingga kalau begini, sekalipun datanya kita tulis benar, kita lakukan sinkron, karena tombol sinkronnya masih ada. Tombol hijau, ada panah saling berhadap ini, disinkron aja, Bapak Ibu. Akan keluar seperti ini, publikasi dengan judul ini tidak ditemukan di profil Sinta. Sekalipun di Sinta saya, itu juga sudah muncul artikel tersebut. Kenapa? Karena dimasukkan manual melalui kolom tambah atau menu tambah tadi. Pak Irawan, begitu. Jadi, solusinya hapus, Bu. Yang ini dihapus, kemudian ditarik via Sinta. Di menu Sinta ini. Dihapus saja, Bu. Dihapus. Kalau tidak mau dihapus, harus nelateni satu-satu spasinya, hurufnya, ininya, dan seterusnya. Harus sama persis antara data yang disinta dengan data di sister, baru disinkron akan jadi satu. Tapi kalau masih ada perbedaan spasi, huruf, dan seterusnya, sulit untuk sinkron. Hapus saja. Hapus saja. Oke. Jadi solusinya, betul Bu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus telaten memang satu-satu harus dilengkapi, jangan menggantungkan kepada satu orang di prodi, sekalipun LPPM sudah pernah menugaskan per satu orang di prodi ada penanggung jawab. Jangan menggantungkan Bapak Ibu harus paham dan harus melakukan sendiri-sendiri karena pekerjaannya cukup banyak dan cukup detail untuk kemudian kita bisa tarik ke sister dalam rangka pengajuan jabatan fungsional Bapak Ibu. Mungkin lanjut itu pertanyaan terkait karya Pak. Ada pertanyaan dari Bu Tantri, bagaimana kalau buku belum dapat ditarik ke Sinta? Buku. Ya. Bapak Ibu terkait dengan buku harusnya juga sudah bisa ditarik selama buku itu sudah diverifikasi oleh verifikator Bapak Ibu. Oke. Ditutup enggak? Bisa Mas. Oke. Harusnya bisa Bapak Ibu, saya contohkan salah satu buku. Kalau tidak bisa ditarik dari Sinta, coba dicek di Sintanya Bapak Ibu apakah sudah ditarik oleh verifikator. Tapi harusnya juga bisa ditarik Bapak Ibu. Harusnya juga sudah bisa ditarik. Kemudian ada buku ajar umpamanya saya contohkan ini. Mestinya begini Bapak Ibu, sudah langsung bisa ditarik. Buku itu bukan di publikasi ilmiah ya Bapak Ibu nyarinya, tetapi di pendidikan. Kemudian bahan ajar Bapak Ibu. Itu buku-buku semuanya akan muncul di sini Bapak Ibu.
Kalau dicari di publikasi ilmiah, kemungkinan tidak muncul. Ada sebagian yang muncul kecuali buku tersebut sudah dimasukkan ke repositori atau ada platform yang lain yang memang terindeks ke Google Scholar, Bapak Ibu. Itu Bu, jawaban dari saya. Kalau bukunya referensi kan harusnya masuk ke penelitian. Kalau buku referensi, bukan buku aja. Oke, ada yang masuk juga. Misalkan ya, tetap bisa ya. Oke. Baik. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bu Anda. Mudah-mudahan sudah terjawab dari contoh yang diberikan tadi. Setelah PASD. Mahasiswa. Iya loh. Tadi caranya mudah-mudahan bisa terjawab Ibu Anda ini. Ojo BPST nih yo. Dan materi nanti kami sampaikan. Bu Vivi, Bu Retno Wilujeng ingin bertanya, kalau misalkan menarik HKI dari Sinta, bagaimana? Ada juga yang bertanya, Bu Dian, isian artikel ataupun buku dan lain-lain juga monograf dan lain tadi di isian penelitian apa yang relevan atau pengabdiannya, bagaimana kalau tidak ada? Oh, ini tadi ada isian hasil penelitian yang terkait tadi, kan tidak ada bintang. Oh. Nah, kalau tidak ada bintang biasanya boleh tidak diisi. Kelihatannya begitu, Bu Dian? Banyak ini, teman-teman. Atau saya jawab satu-satu. Kalau dari atas, Bu Handa. Kalau Bu Tantri, buku yang belum dapat ditarik dari Sinta bagaimana? Tarik aja Bu, sinkron. Sisternya nanti tinggal sinkron aja. Yang penting di Sinta sudah ada dulu, Bu Tantri. Jadi cek Sintanya dulu sebelum cek sister. Sinta pastikan ada, kemudian sister nanti baru ditarik. Pak Irawan sudah saya jawab tadi bahwa hindari pengisian karya ilmiah melalui menu tambah, Pak Irawan. Kemudian Bu Handa, untuk kolom mahasiswa biasanya tidak terdata mahasiswanya. Pasti terdata Bu, karena PDDikti. Kalau tidak terdata bisa jadi kita salah klik nama mahasiswa atau salah memasukkan pasti terdata Bu, karena itu sinkron juga dengan feeder. Mungkin hanya cara melacaknya yang tadi belum betul, tapi setelah diberikan contoh mudah-mudahan bisa dilakukan. Mudah-mudahan begitu, Bu Handa. Bu Citra, harus dari Sinta Pak, nanti tidak diakui. Loh, dari Sinta Bu yang diakui. Oh, menjawab Pak Irawan. Oh ya, terima kasih Bu Citra membantu menjawab. Bila ada artikel yang kolaborasi dengan dosen di luar Unitri, kadang tidak dapat muncul nama dosen atau PT-nya. Padahal yang bersangkutan adalah Prof. Kira-kira kenapa ya? Bisa jadi Prof tersebut Bu tidak terdata di PT asal. Bisa jadi. Contoh Prof Wid umpamanya mengajar juga di Brawijaya. Jangan cari di Brawijaya. Harus pastikan dulu home base dosen tersebut dari PT apa, Bu. Mestinya ada selama belum pensiun. Tapi kalau sudah pensiun, monggo nanti mungkin ada solusi yang lain, Bu, karena tidak bisa ditarik di data itu. Itu Bu Dian Norvi. Tetapi pastinya ada Bu, selama dosen tersebut ada di feeder dan kemudian pastikan PT atau afiliasinya dari kampus mana, Bu. Bu Vivi, mohon izin materi di... Oke, siap Bu. Nanti Bu Santi. Ini apa Mbak Ajeng? Mbak Ajeng tadi tentang sudah. Yang penting isi di Sinta. Terus tidak ada menu tarik data. Tidak ada di Sinta, maka yang harus dilakukan apa ya? Untuk pertanyaan Brona, kalau tidak ada di Sinta, apa yang harus dilakukan? Maka kembali ke Google Scholar dan Garuda, Bu. Ini materinya belum selesai, Bu, sepenuhnya.
saya masih mencontohkan sister aja. Saya buka sister. Jadi kalau sister nggak ada, kemudian di Garuda di Sinta nggak ada, kita kembali ke sumbernya, yaitu DGS, Google Scholar, dan Garuda Buronan. Jadi pastikan DGS-nya ada dulu. Karena GS itu merupakan sumber. Jadi kalau sumbernya kosong, mau disinkron berkali-kali, baik melalui akun dosen sendiri maupun melalui operator, tolong sinkron, itu tidak akan terisi, Bu. Karena sumbernya kosong. Jadi pastikan di Google Scholar ada, Bapak Ibu. Oke. Garuda. Oke, setelah ini saya simulasikan, Bu, bagaimana narik dari dari Google Scholar dan Garuda, Bu. Setelah ini saya contohkan, simulasikan di sister. Saya tampilkan di sister. Mungkin langsung yang Google Scholar dulu, oke. Jadi Pak Rohman, Bapak Ibu, kami mengagendakan hanya sampai jam 11 itu saat ini. Tapi saya yakin bahwa Pak Rohman juga harus siap menerima pertanyaan dan permohonan bantuan, karena pasti di antara teman-teman, mungkin termasuk saya, pasti akan suatu saat masih perlu bantuan, karena praktek itu kadang-kadang beda dengan mendengarkan seperti Pak Rohman. Jadi mungkin Pak Rohman bisa siap, dan Bapak Ibu jangan khawatir, di luar forum ini mestinya nanti bisa berkonsultasi dan dibantu dari LPPMI melalui verifikasi Sinta ini. Monggo Pak Rohman lanjut. Oke, siap. Terima kasih Bu Santi. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya ini untuk yang sister sudah saya buka, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan tentang pelaksanaan penelitian dan seterusnya. Yang paling penting memang Japung itu tumpuannya di pelaksanaan penelitian dan khususnya di publikasi ilmiah, Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kalau di Sinta, Bapak Ibu, saya contohkan, ini Sinta saya, Bapak Ibu. Oke. Ini Sinta Kemendikbud. Bapak Ibu login seperti pada slide kedua yang saya ingatkan tadi. Jangan sampai Bapak Ibu lupa username dan passwordnya. Jadi harus masuk ke Sinta dulu. Kemudian di Sinta itu ada My Profile, Bu. Di My Profile, kemudian setelah itu Bapak Ibu lihat di My Sinta, ini Bu. Nah, paling bawah ini, nah di sini menunya semua. Publikasi Scopus, publikasi WOS, Google Scholar dan Garuda. Ini berbeda dengan platform Scopus sendiri, berbeda dengan WOS sendiri, berbeda dengan Garuda sendiri, berbeda dengan Google sendiri, Bapak Ibu. Ini hanya wadah yang disiapkan oleh Sinta untuk menampung apa yang ada di Scopus, di WOS, Google Scholar, dan Garuda. Oke. Nah, umpamanya di Google Scholar, di Sinta tidak ada, Bu. Cek aja di Sinta, di Google Scholar, menu Google Scholar umpamanya. Nah, ini semua tertarik dari atau terintegrasi ke Google Scholar-nya. Ini publikasi yang ada di Google Scholar, Bapak Ibu. Nah, jadi perhatikan semua artikelnya apakah sudah masuk di sini, Bapak Ibu. Kalau tidak masuk, Bapak Ibu boleh melakukan sinkronisasi. Nah, kalau masih belum ada di sini. Tapi kalau di sini belum ada, Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi tetap tidak masuk, maka yang harus dilakukan adalah cek Google Scholar-nya, sumber aslinya. Bapak Ibu buka Google Scholar lain, bukan ini sudah saya buka Google Scholar saya tidak ada. Iya, ini di Sinta. Google Scholar tapi di Sinta. Maka yang harus dilakukan buka web Google Scholar-nya, Bapak Ibu. Google Scholar. Nah, ini Google Scholar, cek. Lihat profilnya, Bapak Ibu harus masuk melalui akun Bapak Ibu. Tapi kalau begini berarti emailnya salah. Saya pun tidak bisa masuk Google Scholar, emailnya salah Bapak Ibu. Jadi pastikan Google Scholar-nya tahu betul. Oke. Oke. My Profile. Tampilannya mesti kayak gini Bapak Ibu. Oke. Jadi cek di Google Scholar yang ini. Kalau di Sinta tidak ada. Nah, pastikan di Google Scholar ini semua karya ilmiah Bapak Ibu sudah masuk.
yang ada bacaan Google Scholar-nya. Dan pastikan harus ada menu tambah. Kalau tidak ada menu tambah berarti Bapak Ibu tidak masuk sebagai member atau menggunakan akun Bapak Ibu, tetapi masuk sebagai orang lain, sebagai tamu saja, hanya melihat daftar. Oke, nambah artikel. Jadi memang di Google Scholar itu tempatnya untuk menambah artikel. Nah, sekali lagi catatan Bapak Ibu, pun di Google Scholar Bapak Ibu jangan menambahkan secara manual. Contoh, kan di sini ada menu tambah Bapak Ibu. Nah, pilih nambah artikel. Jangan pilih nambah artikel secara manual. Kalau manual semuanya sudah disiapkan memang Bu oleh Google Scholar. Jurnal, proceeding, conference, book chapter, kemudian buku, tesis, paten, dan semuanya sudah disiapkan menunya Bapak Ibu. Tetapi tolong sekali lagi hindari memasukkan secara manual lewat menu ini. Karena nanti tidak akan sinkron dengan data yang dikirim oleh jurnal ke Google Scholar ke Sinta Bu. Akan berbeda. Oke. Iya, tetapi penerbit Bu juga tidak punya wewenang, tidak punya jalur akses untuk memasukkan ke Google Scholar. Yang dilakukan oleh penerbit adalah bagaimana UJS-nya diindeks oleh Google Scholar. Perkara kapan masuk dan bagaimana memasukkan itu tidak ada akses. Jadi penerbit juga tinggal pasrah selama UJS-nya sudah diindeks oleh GS, otomatis Bu. Nanti. Kalau belum muncul Bu, coba konfirmasi. Kalau punya Bu Ana sebenarnya semuanya muncul Bu. Hanya tidak ditarik saja di Google Scholar. Tetapi ada satu artikel yang itu nama Bu Ana tidak ada. Padahal di PDF-nya ada. Sehingga itu adalah kesalahan dari pengelola penerbitan. Ibu. Nah, jadi harus menghubungi penerbit untuk kemudian dimasukkan di UJS, bukan di PDF. Karena di PDF tidak berpengaruh kepada UJS. Jadi kalau saya contohkan tadi Bapak Ibu, yang dimaksud nama Bapak Ibu harus muncul itu bukan di PDF, saya contohkan dulu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu harus tertera di UJS. Ini yang namanya nama Bapak Ibu tertera di UJS. Berbeda dengan yang tertera di PDF. Di PDF ini tidak akan terlacak sistem. Umpama nama saya tidak ada di artikel ini, tetapi di PDF nama saya ada di artikel ini, itu tidak akan masuk Google Scholar. Nah, nama saya lengkap 3 umpamanya. Tapi kalau di sini di tampilan di UJS-nya tidak ada Bu, itu tidak akan masuk. Itu Bu. Jadi harus dipastikan dua-duanya sama. Itu Bu. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kembali ke GS tadi, tolong pastikan bahwa menambah artikel itu jangan manual. Menggunakan ini Bapak Ibu, kemudian searching artikel atau publikasi ilmiah Bapak Ibu yang belum ada. Contoh saya searching umpamanya ini Bapak Ibu dengan judul ini. Saya searching di Google Scholar. Nah ini ada Bapak Ibu. Tinggal klik, kemudian masukkan. Nah berarti sudah masuk Bu nanti di sini. Cara ngecek masuk enggak, kita urutkan per tahun. Per tahun. Nah ini sudah masuk di sini. Nah kalau sudah masuk di sini Bu, tetapi kita tidak menemukan mau nambahkan lagi umpamanya. Kok pasti nanti warnanya berbeda, tidak aktif seperti ini. Nah, sudah kayak gini, sudah nggak bisa dicentang. Berarti artikel tersebut sudah ada di Google Scholar, di profil kita. Cara nyarinya begini Bu. Jadi sekalipun kita punya hak untuk nambah, tapi tambahkan yang tidak manual, yang searching seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita centang. Jangan nambahkan kayak yang tadi itu nulis sendiri dan seterusnya. Kalau ini sudah kiriman dari sistemnya jurnal, sehingga tidak bermasalah nantinya. Itu untuk Google Scholar, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan tentang Google Scholar? Intinya hindari
menambah artikel secara manual di Google Scholar. Pak Rohman izin tadi Bu Nataria SN barangkali bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bu Nataria, masih di tempat? Heru, gimana caranya mau melihat orang? Cara melihat orang gimana? Ibu Nataria, mungkin sudah tidak di tempat ya. Tadi saya lihat saya send. Monggo lanjut yang lain barangkali ada. Jika belum ada, barangkali Pak Rohman monggo bisa dilanjutkan. Nggak ada gitu. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, ini ini yang di Sinta ya Bu. Jadi setelah Bapak Ibu ngisi di Google Scholar tadi, setelah semua artikel masuk di Google Scholar, di platformnya Google Scholar sendiri, baru Bapak Ibu kembali ke Sinta dan kemudian minta sinkron Bapak Ibu. Baru sinkron, baru Google Scholar yang ada di Sinta akan isi sebagaimana Google Scholar yang di sini Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu melakukan sinkron tiap hari kok artikel saya tidak masuk-masuk. Coba cek Google Scholar-nya dulu. Jangan-jangan di Google Scholar-nya tidak masuk. Kita melakukan sinkron di Sinta yang tidak akan masuk selamanya, Bapak Ibu. Google Scholar beres, tarik ke Sinta, baru tarik ke Sister. Itu yang Google Scholar. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat Garuda Bapak Ibu. Dicek aja Bapak Ibu Garuda masing-masing, jangan tidak tahu saya ada enggak di Garuda. Jangan Bapak Ibu. Ya, cara ceknya sederhana. Saya contohkan punya Bu Santi. Cara ngeceknya begini Bapak Ibu. Satu, buka Advanced, kemudian author, kemudian klik Santi. Jangan semua nama, karena di UJS kadang narik kayak Bu Santi umpamanya, Sri Susanti hanya ditulis S, Santi atau Sri, S. Jadi ketik satu nama aja, yang penting afiliasinya benar. Jangan ketik Tribuana Tunggadewi, karena ada pemisahan Tunggadewi, ada yang sambung dan ada seterusnya. Ketik satu aja Bapak Ibu. Baru kemudian searching. Untuk memastikan Bapak Ibu ID-nya apa dan kira-kira punya ID berapa. Ternyata Bu Santi punya 2 ID. Satu, ini kemungkinan banyak punya Bu Santi. Ini ada 31 autor. Ini Bu Santi 1, 2, ID-nya beda-beda, satu dengan yang lain. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sehingga kalau ID-nya banyak begini, maka di Sinta Bapak Ibu, mohon maaf karena saya operator, saya bisa lihat Sintanya Bapak Ibu semua. Saya tunjukkan Sinta operator, saya cari nama Bu Santi. Oh, sorry. Bu Santi, ketika saya cek, akan keluar seperti ini. Ada 28 Garudanya. Padahal Bu Santi harusnya banyak karena tidak termerger satu dengan yang lain. Mencar-mencar ID-nya banyak Bu. Padahal yang ditarik oleh Sinta hanya satu ID. Sebenarnya dulu pernah melakukan sesuai dengan arahan Pak Rohman, tetapi kami sinkronkan, kemudian cek, belum nambah-nambah. Itu kendalanya apa? Seperti yang di tahapan yang sebelumnya itu. Ini ya Bu, kalau di mana Zoom-nya masih aktif teman-teman. Jadi
kalau Garuda itu Bu, setiap ada penulisan yang berbeda, mesti akan keluar ID baru. Contoh Bu Santi nulis Sri Susanti, afiliasi Universitas Tribuana Tunggadewi, akan ID berbeda. Satu ID sudah. Kemudian afiliasinya ditulis di artikel yang lain, umpamanya Tungga spasi Dewi, itu akan keluar ID lagi. Kemudian Bu Santi publikasi lagi di jurnal yang berbeda, menambahkan program studi peternakan Universitas Tribuana, akan keluar lagi ID. Kemudian menambahkan fakultas, program studi peternakan Fakultas Pertanian, akan keluar ID. Maka setiap periode harus disinkron, harus di merger, harus setiap periode. Kalau tidak di merger akan banyak seperti ini Bu. Ini kemungkinan yang 24 ini ID-nya, klik aja Bapak Ibu namanya, kemudian pastikan ID-nya 407 apakah sama dengan yang di Sinta. 407 benar. Ini ternyata yang di detect oleh Sinta Bapak Ibu. Sedangkan yang lain itu tidak masuk, sehingga untuk memasukkan harus merger atau diklaim nanti. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu semua, jadi harus dipastikan itu Bapak Ibu. Klik Sinta Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik Sintanya, kemudian pastikan di Garuda Bapak Ibu semuanya masuk karya ilmiahnya, sehingga memang benar-benar nanti bisa ditarik pada saat menggunakan Javum. Ya. Oke, kita kembali ke Google Scholar Bapak Ibu. Google Scholar sudah selesai nggih, Bu Santi? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sebelum Izin Ibu mohon bertanya. Ya, lanjut mungkin. Halo. Halo, Pak Rohman, ya. Bisa saya bertanya? Oke, monggo Bu Titi. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begini, Pak Rohman, untuk Google Scholar saya, itu ternyata saya lupa password dan email. Nah, untuk mengeceknya bagaimana ya? Karena Google Scholar saya itu ada 2 ternyata. Dan itu nama saya semuanya. Mohon arahannya, Pak Rohman, matur nuwun. Oke. Oke, terima kasih Bu Vivi. Google Scholar sebenarnya satu bisa dilacak dengan lupa password Bu, atau lupa email. Karena Google Scholar itu di luar servernya, jadi kami juga tidak bisa melacak sebenarnya. Jadi Bu Vivi bisa punya berapa email, masukkan aja, umpamanya coba ini tak keluar tak contohkan. Oke, saya keluar dulu. Google Scholar. Nah, nanti masukkan aja Bu Vivi tebak-tebakan berapa email, nanti masukkan satu-satu, nanti pasti Google Scholar akan merespon kalau itu bukan punya Bu Vivi, pasti akun ini tidak terdetek di Google Scholar, begitu Bu Vivi biasanya. Iya, berarti harus satu-satu ya Pak Rohman ya? Iya, karena kalau Google Scholar bukan wilayah kita Bu, dan yang tahu itu hanya Bu Vivi gitu. Oh, ya, baik. Ya, insya Allah nanti saya pilih satu persatu, Pak. Yang paling saya juga lupa dan yang passwordnya juga lupa. Ya, Oke. baik Pak Rahman, matur nuwun sangat. Oke, sami-sami Bu. Mas Rohman mohon izin bertanya. Oke, silakan. Ya, jadi beberapa saat yang lalu saya merger data Garuda.
Terus sudah saya sesuaikan dengan ID Sinta. Nah, ternyata saya cek lagi itu datanya malah hilang semua dan di Sinta itu tidak masuk. Mohon pencerahannya. Ini Pak Prista ya? Iya, iya. Oke. Saya cek dulu Mas Prista. Kalau ID yang tertera 263 belakangnya. Jadi cara ngeceknya begini, Mas Prista, ini kan punya Bu Santi ini. Punya Bu Santi, buka aja Garuda, kemudian klik nama siapa aja. Kemudian yang ada di Sinta ini kita copy, kita pindahkan ke Garuda di angka terakhir. Kita kasih punya Mas Prista. Punya Mas Prista memang untuk sementara ini masih error, Mas Prista. Siap, siap. Jadi yang bisa dilakukan hanya bisa menunggu. Ini kasusnya sama dengan punya Pak Eko Marhain waktu itu. Punya Pak Eko sama seperti ini, tetapi sekarang insya Allah sudah balik. Sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja, nanti kembali lagi Mas Prista. Kurang lebih begitu kalau jawaban dari saya. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk mengklaim artikel yang belum masuk Garuda. Nih ngapunten Bapak Ibu masih bisa mendengar atau masih kedengaran suara saya Bapak Ibu? Lanjut Pak Roman. Oke, siap. Saya share lagi. Nah, sekarang Garuda Bapak Ibu. Ya, Garuda. Saya contohkan Bapak Ibu boleh ikutkan, boleh ikuti. Ini cara mengklaim artikel kita agar masuk ke Garuda. Nah, ini penting juga Bapak Ibu karena yang menentukan juga Jafung. Kita cari dulu nama kita. Seperti tadi cara nyarinya sama persis. Oke, buka Garuda. Nah, ini nama saya Bapak Ibu, kalau nama saya sudah bersih karena tiap waktu saya update. Jadi nama saya cuma satu memang. Ya, kita klik namanya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu, untuk mengetahui afiliasinya Bapak Ibu sudah ada di atasnya. Kemudian ID yang harus dimasukkan ini di Sinta agar artikel kita juga tersedot di Sinta. Kemudian umpamanya ada artikel yang belum masuk ke Garuda, kita menggunakan claim missing dokumen Bapak Ibu. Menu ini. Jadi kita tidak punya akun, tidak punya user memang di Garuda, tetapi kita masih diberi peluang untuk memasukkan artikel kepada profil kita di Garuda. Caranya Bapak Ibu, saya contohkan satu artikel. Contoh saya ambil tadi dengan judul ini Bapak Ibu. Oke. Maka yang bisa kita lakukan, kita klik claim missing document, akan keluar form begini Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dimasukkan URL dokumen in Garuda. Jadi dari Garuda, bukan dari jurnal. Jadi tidak bisa link ini kita copy Bapak Ibu, umpamanya kita masukkan ke Garuda untuk mengklaim, pasti tidak bisa. Nah, karena yang diminta bukan yang dari jurnal, tetapi error, mesti error keterangannya. Karena yang diminta URL dokumen in Garuda. Nah, di atas kan sudah ada Garuda Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan buka Garuda lagi. Garuda 2 namanya.
Nah, Garuda 2. Terus karena artikel tadi ini di jurnal Jasmine, kemudian di Garuda ini Bapak Ibu klik jurnalnya Bapak Ibu, nama jurnalnya. Nah, ini nama jurnalnya. Kemudian cari yang namanya jurnal Jasmine ini Bapak Ibu. Nah, di copy aja biar tidak salah ngetik, atau kalau mau diketik hati-hati. Ini Bapak Ibu sudah saya copy, kemudian cari. Nah, ini jurnalnya sudah ketemu Bapak Ibu. Klik aja jurnalnya, kemudian kita pastikan bahwa nama kita ini ada di vol berapa? Vol 1 nomor 2 2024 ya. Berarti di Garuda pastikan vol 1 nomor 2 2024. Nah, biar enggak lama-lama nyarinya. Nah, ini tadi judulnya tentang efektivitas dekat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ketemu di Garuda, ingat Bapak Ibu, di Garuda, bukan di jurnalnya ya, bukan di OJS jurnal, tetapi di Garuda. Maka klik judulnya, kemudian ambil linknya. Nah, ini di copy Bapak Ibu, link yang di atas ini di copy, kemudian masukkan ke Garuda sini. Nah, dicek. Muncul Bapak Ibu, akan muncul seperti ini, ada nama 3. Dan setiap orang harus kerja masing-masing Bapak Ibu. Saya tidak bisa membantu Pak Firman, tidak bisa, kemudian saya klik 2, tidak bisa, mesti pindah. Setiap orang kerja masing-masing, dan per satu artikel, tidak boleh gelondongan mau dimasukkan semua sekaligus, tidak bisa. Harus satu-satu kita cek, harus satu-satu kita klaim. Nah, kita klaim ke nama saya, karena saya yang kerja, umpamanya saya klaim ke nama saya klaim. Tinggal nunggu 24 jam maksimal Bapak Ibu, itu sudah masuk ke profil Garuda Bapak Ibu. Setelah masuk profil Garuda Bapak Ibu, baru kemudian Bapak Ibu sinkron di Sinta. Baru akan masuk ke Sinta, baru nanti akan bisa diajukan untuk Japung. Per satu artikel sudah pasti Bapak Ibu. Oke, per satu artikel, jadi sekali lagi pekerjaan kita Bapak Ibu untuk memasukkan artikel ke GS, ke Garuda itu memang membutuhkan telaten dan kesabaran, dan tidak boleh sekali lagi di satu waktu umpamanya sudah 1 minggu lagi periode pengajuan Japung, kemudian Bapak Ibu telepon sibuk minta tolong untuk disinkron sekarang, Bapak Ibu kemudian terlambat. Karena sekali lagi sistem tidak semua bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Kita sinkron dari sini, tetap kita menunggu sinkron juga di tahap pusat, di tingkat pusat. Baru kemudian masuk ke sister kita Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Dan catatan yang kedua Bapak Ibu, sekalipun sama-sama kita mau mempublikasikan di jurnal nasional, baik publikasi maupun tidak, Bapak Ibu pastikan bahwa jurnal tersebut terindeks oleh Google Scholar dan juga minimal 2 kali Bapak Ibu. Karena itu yang ada di sini Bapak Ibu. Mungkin itu terkait dengan Garuda Bapak Ibu. Kalau Scopus Bapak Ibu, saya kira gampang, kalau punya Scopus banyak Bapak Ibu sudah pasti. Tapi kalau punya Scopus masih 1, Bapak Ibu perlu mencari ID-nya. Perlu saya sampaikan juga untuk mencari ID. Tidak usah gitu, karena agak panjang juga. Oke. Web of Science Bapak Ibu juga demikian, tinggal Bapak Ibu buat akunnya. Kalau Scopus kita tidak bisa membuat ID Scopus, tapi kalau Web of Science kita bisa membuat ID WOS, bisa membuat ID. Nah, tergantung nanti setelah kita masukkan ke sister, apakah kita punya artikel di jurnal yang indeks WOS atau tidak. Sekalipun punya ID, kalau tidak punya artikel di WOS, dia sama tetap kosong Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Jadi sekali lagi tergantung kepada kinerja kita sebenarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman, minimal punya gambaran bahwa Japung saat ini tidak bisa mendadak kemudian kita langsung sinkron kita masukkan, tidak Bapak Ibu, kita butuh waktu untuk kemudian sinkronisasi satu sama yang lain dengan platform yang lain juga demikian. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Bu Santi. Terima kasih.
Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rohman telah memberikan banyak hal. Tentunya di antara kita masing-masing pemahamannya masih beragam Pak Rohman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan bosan, nanti teman-teman pasti akan banyak berkonsultasi jika ada kesulitan. Namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, memang waktu untuk usul jabatan akademik selalu dibatasi. Pada saat dibatasi itu semua berbondong-bondong untuk sinkron artikel, terutama syarat khusus. Nah, mumpung sekarang belum waktu pembukaan periode, apakah nanti untuk lektor ataupun lektor kepala guru besar, maka monggo bisa dimulai. Monggo bisa dimulai. Memang kemarin banyak kesulitan, bukan hanya di kita, tetapi juga hasil pantauan di grup operator juga biasanya syarat khusus tidak bisa ditarik. Oleh karena itu, untuk amannya mestinya Bapak Ibu yang alhamdulillah rata-rata kami pantau produktif, itu mungkin tidak hanya jaga ini satu syarat khusus. Artinya kalau ada kendala pada saat dibutuhkan masih punya stok yang memang itu sesuai dengan kepakaran. Selalu tidak bisa lepas dari kepakaran Bapak Ibu. Jadi disampaikan bahwa nanti arahnya ke guru besar itu adalah satu kepakaran yang sifatnya khusus. Contoh, kemarin ada satu kepakaran A, sudah jadi guru besar, kemudian ada yang bidang ilmunya hampir sama, maka harus ambil spesifikasi yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu dimulai dari karya ilmiahnya sejak awal, ya, sejak awal. Barangkali itu yang dipesankan juga oleh pemberi materi saat sosialisasi. Kemudian yang kedua, tentang artikel yang diajukan, meskipun yang dengan sistem yang telah ada kemarin di Pak Sister, itu hanya satu yang diminta untuk dilengkapi dokumen pendukungnya seperti Buktiku dan cek similaritas. Kami tidak tahu khusus untuk yang lektor yang masih disiapkan aplikasinya oleh RLDP 7 yang kira-kira mirip-mirip dengan modelnya Siladikti, katanya mau diberi nama siap. Jadi apapun aturan baru katanya mereka harus siap, maka aplikasinya akan diberi nama siap, tapi belum diberikan akun. Maka alangkah baiknya Bapak Ibu selalu melengkapi Buktiku di setiap, bila menjadi koresponden author, alangkah baiknya selalu disertai dengan Buktiku. Andaikan menjadi anggota pun barangkali penulis pertama ataupun co-autornya berkenan untuk mengarsipkan dengan baik, karena dulu di Siladikti juga diminta, ada yang diminta, di Pakemdikbud juga ada diminta, kebetulan penulis kedua, karena di sistem di Pakemdikbud beda dengan di Pak Sister, semua artikel diminta dokumen itu akhirnya tidak bisa melengkapi. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak terlalu rumit seperti Pakemdikbud, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu siap-siap untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan.